Nah, kemudian secara matematis kita bisa mengetahui bahwa energi total itu merupakan penjumlahan antara energi internal, energi kinetik, dan juga energi potensialnya. Tapi pada keadaan setimbang gitu ya, ternyata nilai E ini akan setara dengan nilai U-nya. Nah, kemudian dari sini kita bisa juga mengaitkan dengan persamaan delta U sama dengan Q min W. Kalau pada keadaan setimbang, maka delta U ya sama dengan delta E-nya gitu ya. Nah, kemudian yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem itu hanya kalor ataupun usahanya saja. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa U di sini adalah energi internal sistem, Q kalor atau panas, dan juga W merupakan usaha atau kerja. Yang mana nilai U ini atau nanti perubahannya gitu ya, perubahan energi dalamnya ini satuannya adalah joule, kemudian Q jumlah kalor itu satuannya juga joule, W itu usaha dalam sistem itu satuannya juga joule gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk energi internal atau U gitu ya. Tadi kita sudah tahu gitu bahwa energi internal itu kalau dalam keadaan seimbang itu akan sama dengan nilai E-nya gitu. Nah, maka di sini akan sama dengan seluruh jumlah energi yang terlibat dalam suatu sistem tadi gitu. Contohnya, misalkan kita punya gas, kemarin kita udah punya gas, belajar tentang gas gitu ya. Berapakah energi dalam atau energi internal punyanya gas tadi ya? Ternyata mengikuti semua energi yang ada di sini ya. Energi pada molekulnya, kemudian energi potensial pada molekulnya, kemudian energi kinetik, energi geraknya, dan juga energi yang ada di semua sistem yang ada di sini begitu. Begitupun juga dengan senyawa kimia. Kalau teman-teman bayangkan misalkan saya punya H2O begitu ya. H2O juga punya energi dalam begitu ya. Nah, energi dalam yang ada di situ energinya siapa gitu? Ya semua energi yang terlibat dalam sistemnya pada air tadi gitu. Jadi termasuk uh, antar pada molekul air gitu ya, dari atom H ke atom O gitu. Itu ternyata juga ada pergerakan di ikatan yang ada gitu ya. Itu pun juga nanti penjumlahan semua energi yang ada di situ memberikan kontribusi pada penjumlahan energi dalam. Nah, kemudian uh, U energi dalam, kemudian perubahan energi dalam delta U itu merupakan fungsi keadaan ya. Jadi teman-teman kemarin di awal pertemuan kita sudah belajar tentang kaitan dengan fungsi keadaan. Fungsi keadaan di sini hanya bergantung pada keadaan awal dan juga keadaan akhirnya saja. Bagaimanapun jalannya, serumit apapun jalannya, berbeda apapun jalannya, itu nggak akan ngefek dengan keadaan awal dan juga keadaan akhirnya ini, karena nilainya akan tetap begitu ya. Ini pun sama seperti yang ada di energi internal ini begitu ya. Nah, kemudian ini semoga sudah paham ya tentang fungsi keadaan. Kemudian hukum termodinamika pertama ini dapat diperluas dengan melibatkan perubahan energi mekanik dan juga kinetika ataupun energi potensialnya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan informasi ini. Delta E plus delta U plus delta K akan sama dengan nilai Q min W gitu ya, karena tadi kita sudah punya informasi nilai delta U atau delta E di sini begitu. Nah, ini akan kita lihat pada contoh kasus yang teman-teman bisa baca di sini. Apabila ada peluru dengan massa tertentu kemudian melaju dengan cepat gitu ya, terus kemudian nerabas pohon, jadi pelurunya itu melewatin pohon, udah nancap terus kemudian keluar lagi dari batang pohon. Nah, ketika keluar itu kecepatannya itu sudah berubah menjadi kecepatan yang lebih lambat. Ternyata ada energi kinetik yang hilang di sini. Nah, kalau misalkan ditanya kemanakah hilangnya energi kinetik ini, oh ternyata energi kinetiknya itu sudah diubah menjadi energi internal di pelurunya begitu ya. Ataupun juga energi internal yang ada di pohonnya. Jadi akhirnya membuat energi kinetiknya yang tadi awalnya 400 meter per sekon tadi akan berubah begitu ya, berkurang seperti itu. Nah, kemudian kita lihat nilai panas atau Q atau kalor begitu ya. Nah, adanya perubahan energi sistem sebagai akibat perubahan temperatur. Tadi kita sudah apa ya?
mendapatkan ilustrasi terkait dengan popcorn dan juga percobaan Joule bahwa energi sistem kalor itu dapat berpindah karena ada perubahan temperatur begitu ya. Nah, alirannya kita sudah tahu dari mana ke mana, kemudian satuannya juga iya. Nah, Q itu kalau lebih dari 0 dinyatakan sebagai Q indetermis. Jadi menyerap energi begitu. Kalau Q-nya kurang dari 0 atau negatif itu nanti kaitan dengan eksotermis begitu ya. Yang mana eksotermis itu nanti dalam sistem tadi mengeluarkan atau rilis energi begitu. Nah, selanjutnya kalau pada sistem yang terisolasi itu pun nanti juga akan memiliki nilai Q yang misalkan tidak memungkinkan adanya perpindahan kalor begitu ya, maka nilai Q-nya akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat nilai usaha atau kerja atau W begitu ya. Nah, kerja itu dianggap muncul apabila suatu benda itu digerakkan melawan gaya yang berlawanan begitu. Jadi misalkan kita mendorong gitu ya. Nah, itu ada kaitan dengan kerja juga begitu. Nah, tipe-tipe kerja itu ada bermacam-macam gitu ya. Misalkan ekspansi atau mengembang gitu ya. Nah, ini nanti ada kaitan dengan apa ya? Nilai kerja yang dihasilkan itu berupa perkalian antara volume yang berubah dengan tekanannya. Kemudian ekspansi permukaan. Nah, di sini ada kaitan dengan tegangan permukaan dan juga perubahan area. Jadi luas areanya begitu ya. Perubahan areanya misalkan mengembang seperti itu. Nah, ini nilai usahanya akan sebanding dengan perkalian antara tegangan permukaan dengan perubahan areanya. Kemudian kalau ekstensi begitu ya. Jadi tegangan menjauh gitu ya. Itu nilai usahanya akan bergantung pada nilai tegangan dan juga perubahan panjangnya gitu ya. Kalau dibayangkan perbedaan antara ekspansi permukaan dan juga ekstensi. Kalau ekspansi berarti mengembang gitu ya, misalkan kayak balon gitu ya. Balon volumenya awalnya seberapa terus kemudian ditambah gas. Nah, terjadi ekspansi maka mengembang. Kalau ekspansi permukaan jadi mengembangnya tuh hanya di permukaannya saja. Kemudian kalau ekstensi berarti kalau ada regangan, kalau teman-teman bisa lihat kayak pegas gitu ya, pegas gitu ada ekstensi di situ. Kemudian kalau kerja yang dari listrik maka nilai usahanya akan sebanding dengan potensial listriknya dikalikan dengan perubahan muatan yang ada. Dan satuannya akan memiliki satuan yang berbeda-beda. Tetapi pada kuliah ini kita akan membahas pada bagian di ekspansi yang di atas saja, begitu ya. Nah, dengan demikian dari hukum pertama termodinamika ini kita bisa merumuskan berbagai pernyataan di sini, begitu ya. Ini berasal dari persamaan matematis yang ada, delta U sama dengan Q min W begitu. Jadi pertama, jika kita menambahkan panas ke sistem maka akan ada energi internal sistem yang meningkat. Namun menambahkan panas ini bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan energi internal pada sistem gitu ya. Nah, kemudian ya, jadi kalau panas bertambah begitu ya, maka energi sistemnya akan meningkat, dikatakan meningkat begitu. Tapi bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan energi internal yang ada. Nah, kemudian dari persamaan ini juga ada konsekuensi bahwa apabila ada panas yang ditambahkan ke dalam sistem, maka akan ada sistem yang melakukan kerja begitu, ada energi yang ditransformasikan sebagai bentuk kerja atau usaha begitu. Makanya nilai delta U-nya ya tetap seperti itu kan ya. Jadinya energi dalamnya adalah tetap karena ya tadi dibolak-balik, ada kalori yang masuk kemudian ada usaha yang keluar. Nah, kemudian jika terdapat kerja yang dikenakan pada sistem gitu, seperti kompresi begitu ya, kompresi berarti ditekan, maka akan ada energi internal yang meningkat begitu. Nah, temperatur sistem juga dapat meningkat meskipun tanpa adanya input gas. Kemudian yang terakhir, jika kerja dilakukan oleh sistem, contohnya seperti ekspansi,
maka energi internal sistem akan berkurang. Nah, ini dilihat dari persamaan yang ada di sini, dan teman-teman sudah tahu gitu ya, secara matematis hukum pertama termodinamika ini bagaimana gitu. Nah, di buku-buku ada yang menyatakan delta U sama dengan Q min W atau delta U sama dengan Q plus W. Nah, ini ada kaitannya dengan konvensi pada nilai W-nya begitu. Nah, pada kuliah ini kita akan menggunakan nilai delta U sama dengan Q min W saja begitu ya. Nah, kemudian contoh lain dari hukum termodinamika pertama ini, aplikasinya adalah kalau misalkan kita memompa ban sepeda gitu ya, atau memompa dengan pompa sepeda gitu. Nah, pompa itu kan lama-lama jadi panas gitu ya. Ternyata di situ adanya panas yang ada karena kita mengenakan kerja mekanik ke dalam sistem. Nah, dengan demikian energi internalnya juga akan naik. Nah, ini adalah ilustrasi dari apa yang sudah barusan kita pelajarin. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Untuk soal pertama dan kedua dapat kita bahas bersama. Untuk soal 3 dan 4 buat PR gitu ya. Nah, coba teman-teman bisa kerjakan dulu contoh nomor 1 dan juga nomor 2. Nanti kemudian kita bahas bersama, begitu ya.